Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya ingin melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya kita membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin was-suhada'i wal awliya'i was-salihin. Wabil khusus mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih meneruskan pandangan Imam Syafi'i yang dikutip oleh penulis kitab ini, yaitu Imam Mawardi. Imam Syafi'i itu mengatakan, waman barang siapa lam yasun tidak dapat menjaga man itu nafsahu terhadap dirinya man, lam yanfa'ahu maka tidak bermanfaat terhadap man ilmuhu ilmunya man, ilmunya seseorang itu. Jadi barang siapa yang tidak dapat menjaga dirinya, maka berarti ilmu yang dia miliki itu tidak bermanfaat kepada dirinya. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan di pengajian sebelumnya dan dilanjutkan wala umri, dan demi umurku, itu artinya aku bersumpah gitu ya, demi umurku. Jadi di sini ada khobar yang tersimpan, wala umri qasami. Jadi umurku adalah sumpahku ya. Maksudnya berarti aku bersumpah gitu. Inna siyanatan nafsi, sesungguhnya menjaga diri, aslul fadhaili, itu adalah pokok dari berbagai keutamaan. Jadi menjaga diri itu adalah pokok dari berbagai keutamaan, karena dalam Al-Quran sendiri kan dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu gitu kan, dan keluargamu dari api neraka. Jadi tahapan untuk menjaga itu, tahapan untuk memperbaiki, tahapan untuk mencegah dari hal-hal yang merusak itu
itu sedari diri kita sendiri. Setelah diri kita, keluarga. Nah, setelah diri kita dan keluarga, baru kemudian masyarakat lebih luas atau orang lain gitu. Imam Syafi'i memproklamirkan, maksudnya menegaskan bahwa menjaga diri itu aslul fadhail. Jadi pokok dari keutamaan-keutamaan yang ada. Li'annaman, alasannya apa? Imam Syafi'i memberi alasan, li'annaman, karena sesungguhnya seseorang ya kan ahmala, yang meninggalkan atau yang tidak mementingkan siyanata nafsihi, terhadap menjaga terhadap penjagaan dirinya man, istiqotan, karena percaya gitu kan, bima, dengan sesuatu, manahahu, yang memberikan ya terhadap man, terhadap seorang itu, al ilmu, ilmu, min fadilatihi, dari keutamaannya ilmu, wa tawakkulan, dan karena pasrah, alama, memasrahkan, alama, terhadap sesuatu, yalzamu, yang wajib, misalkan sesuatu itu mewajibkan, annasa, terhadap manusia, min siyanatihi, dari menjaga ilmu, dari menjaganya ilmu ya kan. Nah, ini khobarnya, salibuhu, itu nas itu akan menghilangkan man, menghilangkan seorang yang meninggalkan menjaga diri itu, menghilangkan fadilata ilmihi, terhadap keutamaan ilmunya man. Jadi maksudnya orang yang ya kan, jadi orang yang meninggalkan atau tidak mementingkan menjaga dirinya karena percaya diri dengan ilmu yang dia miliki gitu kan, atau memasrahkan satu kewajiban orang lain untuk menghargai dirinya karena dirinya merasa punya ilmu ya kan. Justru orang lain itu akan menghilangkan keutamaan ilmu yang dia miliki. Maksudnya gini, orang yang berilmu ya kan, mestinya kan kata Imam Syafi'i, dengan ilmunya itu dia bisa menjaga dirinya gitu kan. Nah, tapi itu paling utama, karena kalau orang yang berilmu itu ya kan tidak mementingkan menjaga dirinya ya kan, karena terlalu merasa memiliki ilmu gitu, dan dia percaya gitu orang lain itu pasti akan menghormatinya gitu. Nah, ini salah gitu yang soal itu, karena orang lain akan justru akan menghilangkan keutamaan ilmu yang dia miliki. Jadi bukan berarti orang yang berilmu itu dengan serta-merta dengan ilmunya itu lalu menjaga dirinya, tidak. Dengan ilmu itulah justru dia harus menjaga dirinya gitu. Artinya mengamalkannya gitu. Nah, sekarang ini kan selama ini kan kadang ada orang yang percaya diri dengan keilmuannya, lalu kemudian
semena-mena gitu kan, bersikap gitu, karena orang lain itu pasti akan menghormatinya. Nah, ini tindakan yang berakibat salibuhu fadilata ilmihi, kata Imam Syafi'i. Orang lain itu akan menghilangkan keutamaan ilmu yang dimilikinya gitu. Nah, ini wa wasimuhu, dan nas itu melabeli atau memberi tanda terhadap man, terhadap orang yang tidak mementingkan dirinya itu, menjaga dirinya itu, biqabihi tabadzulihi, dengan buruknya tabadzul itu kalau bahasa kasarnya itu rai gedeg ya, tidak punya malu seseorang man. Jadi wawasimuhu, jadi orang yang orang manusia, orang lain itu akan memberi tanda gitu, memberi label pada orang yang berilmu tapi tidak menjaga dirinya dengan keilmuannya, itu akan orang lain menandai tabadzul, ini orang yang tidak punya malu gitu. Ya, mestinya kan orang yang punya ilmu itu menjaga marwahnya, malu kalau berbuat salah, malu kalau berkata sarkas, malu kalau mengeluarkan fitnah, malu kalau memprovokasi dan melakukan hal-hal yang tidak pantas gitu. Nah, ini falam yafi, maka tidak cukup ya kan, sesuatu a'tohu yang memberikan terhadap man al-ilmu ilmu. Jadi apa yang diberikan ilmu terhadap seseorang itu ya tidak cukup gitu. Bima dengan sesuatu salabahu yang menghilangkan terhadap ma itu, ya kan, at-tabadzulu, sikap tidak punya malunya seseorang itu. Iya, jadi ilmu yang dimiliki itu tidak cukup gitu kan untuk menghilangkan rasa malunya orang yang berilmu tapi tidak bisa menjaga dirinya gitu. Li'annal qabiha, nah ini karena sesungguhnya sesuatu yang buruk, anammu itu ditafsirkan di sini asya'u, itu lebih cepat terkenal gitu, lebih cepat menjalar, lebih cepat menyebar gitu keburukan itu, minal jamili, daripada sesuatu yang baik gitu. Warradilata, dan sesuatu yang rendah itu kan, asharu, itu lebih mudah terkenal gitu, minal fadilati, daripada keutamaan, ya kan. Jadi jangan menganggap, kata Imam Syafi'i, orang yang berilmu gitu kan, ilmunya itu ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya itu cukup gitu untuk menjaga dirinya dan menghilangkan ketidakmaluannya itu untuk melakukan kesalahan itu, ya kan. Justru malahan orang yang berilmu yang tidak bisa menjaga dirinya itu akan dicap gitu, wasimu itu di stempel, diciri oleh orang-orang lain sebagai orang yang tidak punya malu
Nah, kenapa kok demikian? Karena sesuatu yang buruk itu akan mudah menyebar, gitu kan, lebih mudah menjadi bahan omongan, gitu kan, lebih cepat meluas gitu daripada sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang rendah, hina itu lebih cepat tenar, lebih cepat terkenal daripada keutamaan. Yaitu warning Imam Syafi'i kepada orang yang berilmu agar terutama adalah menjaga dirinya sendiri. An-nasu, karena manusia, lima, karena sesuatu fitoba'ihim, yang berada di dalam wataknya nas, minal baghdati, dari marah gitu kan, dari kebencian gitu, wal hasadi, iri dengki, iri hati, wan naza'il munafasati, dan merasa ingin lebih unggul dari yang lainnya. Tansorifu itu memalingkan, uyunuhum, matanya nas, manusia, anil mahasini, dari sesuatu yang baik, ilal masawi, kepada sesuatu yang buruk, ya kan? Kenapa kok keburukan itu lebih cepat menjalar, lebih cepat meluas dan lebih cepat terkenal daripada kebaikan? Ya karena karakter manusia itu, ya kan, yaitu karakter mudah marah, mudah membenci, iri hati, lalu tidak mau berada di bawah, inginnya selalu di atas, merasa unggul. Nah, ini karakter-karakter manusia yang buruk ini akan memalingkan matanya dari sesuatu yang baik menuju pada sesuatu yang buruk. Jadi ini seperti pepatah yang ada di kita itu kan, hujan sehari menghapus kemarau 1 tahun. Jadi kesalahan sekali itu justru akan menghapuskan kebaikan yang banyak yang sudah dilakukan. Itulah karena manusia memiliki kebencian, iri hati, dan ingin orang lain itu selalu buruk gitu. Apalagi orang-orang yang sudah dikenal berilmu, menjadi sorotan masyarakat. Fala yunsifuna, maka ini yunsifuna itu diartikannya manusia itu, enas itu tidak berbuat adil, muhsinan, terhadap orang yang berbuat baik, wala yuhabuna, dan manusia itu tidak mudah memberi maaf, masian, terhadap orang yang berbuat buruk gitu. La siyama, apalagi man, seseorang, karena yang ada man itu, bil ilmi, dengan ilmu, ya kan, musiman itu dilabeli atau dicap, distempel gitu. Wa ilaihi, dan kepada ilmu, mansuban itu dinisbatkan kepadanya, ya kan. Jadi watak manusia yang di situ ada kebencian, amarah, iri hati, dan ingin selalu munafasa, ingin selalu di atas, itu sulit untuk
adil sejak dalam pikiran melihat orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik kadang dicari keburukannya, dicari-cari, dihela-hela agar seseorang yang baik itu ya buruk gitu. Nah, itu tidak adil gitu. Sulit untuk berbuat adil karena di dalam hatinya ada kebencian, ada hasud gitu. Dan manusia yang seperti itu juga sulit untuk memberi maaf kepada orang yang berbuat buruk. Apalagi gitu kan, seseorang yang sudah dilabeli orang alim, dinisbatkan ilmu pengetahuan itu kepadanya. Nah, gitu kan. Jadi kepada sesama manusia biasa saja, maksudnya sesama manusia pada umumnya seperti itu, artinya manusia itu sulit untuk berbuat adil sejak dari pikiran, apalagi gitu kan orang yang sudah terkenal, disestempel sebagai orang yang alim. Nah, fa inna zallatahu, maka sesungguhnya keluputannya keluputannya seorang, la tuqalu, itu tidak dimaafkan. La tuqal itu diartikan di sini la yu'fa anha wala taghfiru. Ya kan, jadi tidak dimaafkan dan tidak dimaklumi. Wa hafwatahu, dan keluputannya man itu, seorang itu, la tu'zar, itu tidak dimaafkan, tidak dianggap maklum gitu. Imma liqubhi asariha, ada kalanya karena akibat efek buruknya keluputan hafwah itu, wa ightirara katsirin, dan atau karena terbujuk banyaknya yang terbujuk gitu, minan nasi, dari manusia, biha, dengan hafwah, dengan keluputannya itu. Ya kan, jadi orang yang sudah distempel orang alim, orang yang berilmu gitu, keluputannya itu tidak sulit untuk dimaafkan karena efek negatifnya itu. Dan yang kedua, banyak orang yang terbujuk dengan kesesatannya itu. Jadi ini menandakan bahwa orang yang sudah distempel berilmu, atau katakan kalau di Indonesia ini kan ustadz gitu kan ya, kiai atau yang lainnya, mestinya harus berhati-hati gitu dalam menyampaikan pernyataan, statement atau yang lainnya gitu, karena efek buruknya itu akan terasa ke banyak orang gitu. Waqad qila, dan terkadang dikatakan, waqad qila, dan sungguh dikatakan, itu kan, sungguh dikatakan, fi Manthuril Hikami, dalam kitab Manthuril Hikam. Apa yang dikatakan? Zallatul ilmi, ya kan, keluputannya orang yang alim, orang yang berilmu, kasafinati, itu bagaikan perahu, ya kan, bagaikan perahu atau sampan, tuhriku, yang tenggelam safinah itu, wayughriku, dan tenggelam ma'aha, bersama dengan safinah, dengan perahu, khulukun, makhluk,
makhluk katsirun yang banyak. Jadi ini menarik sekali. Zalatul ilmi kasafinati tughriku wa yughriku ma'aha khuluqan katsirun. Ya kan, keluputannya orang alim itu bagaikan perahu yang karam, ya kan, yang tenggelam, yang karam, yang dimana safinah itu, perahu itu memuat banyak sekali penumpang gitu, yang juga ikut karam, ikut tenggelam. Ya jelas. Jadi orang alim itu kan kalau sudah terkenal kealimannya, kalau di Indonesia sudah distempel ustadz, ulama gitu ya. Kalau itu kan pasti memiliki banyak pengikut, gitu kan, memiliki banyak pengikut, minimal pengikut di majelis taklimnya, gitu kan. Maksimalnya ya memiliki pengikut yang banyak gitu. Apalagi sudah ustadz yang terkenal, seleb gitu ya, yang sudah dipanggil di televisi, sudah di radio, di koran, di mana-mana, itu kan berarti sudah memiliki banyak sekali pengikut. Nah, kalau dia luput, kalau dia mengeluarkan statement yang keliru gitu, ya kan, maka pengikutnya pun kan akan mentah-mentah mengambil dan mempercayai statement ustadznya itu. Nah, sehingga dia membawa banyak pengikutnya. Nah, kalau dia ternyata statementnya itu keliru, ya kan, itu berarti dia bagaikan sampan, bagaikan perahu yang karam. Bukan hanya karam, bukan hanya menenggelamkan dirinya sendiri, tapi menenggelamkan para pengikutnya gitu. Waqila, dan dikatakan li Isa ibni Maryam, terhadap Isa ibnu Maryam alaihi salam. Ya, ini menarik sekali kitab ini, banyak mengutip Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam, lalu mengutip local wisdom dari Persia gitu kan, pra-Islam malahan. Tapi yang baik diambil gitu ya. Khudil hikmah walau min ayyi wi'ain ukhrijat, kan, ambillah wisdom, kearifan, kebijaksanaan dari manapun keluarnya. Man, apa yang ditanya ke Nabi Isa bin Ibni Maryam, man, siapakah? Man, adapun seorang, asyadun nasi, itu lebih beratnya manusia, apanya? Fitnatan, fitnahnya. Siapakah yang lebih berat fitnahnya dari manusia? Gitu. Ditanya Nabi Isa. Qala, Nabi Isa menjawab, zallatul alimi, ya kan, orang yang lebih berat fitnahnya adalah keluputannya orang yang alim. Gitu. Idza jala, ketika orang alim itu luput, keliru gitu, halaka, maka rusak, bizalatihi, dengan sebab luputnya alim, alamun, orang-orang sealam dunia, kasirun, yang banyak. Nah itu Nabi Isa menyatakan fitnah terbesar, fitnah yang paling berat adalah kelirunya orang alim gitu. Sebab kekeliruannya itu berakibat fatal. Dengan kekeliruannya itu akan mengakibatkan orang yang ada di dunia ini
yang sangat banyak ini itu juga ikut keliru gitu. Sebagaimana saya jelaskan tadi, karena orang alim itu kan punya banyak pengikut, punya umat gitu. Kalau dia keliru, maka umatnya pun ikut keliru gitu. Fahada, maka adapun zalatul alim, kelirunya orang alim itu wajhun, itu salah satunya saja gitu. Wa imma, dan ada kalanya li'annal juhala, karena sesungguhnya orang-orang bodoh, bidzammihi, dengan celanya gitu, celanya zalat, aghro, ya kan, ya lebih berani gitu. Wa ala tanqisihi, dan atas aghro itu ditarti aula, ya. Wa ala tanqisihi, dan atas meremehkan zalatul alim, ahro, itu lebih patut, ya. Maksudnya azdar, ya. Jadi gini, fitnah yang pertama kan tadi, ya kan, hilang luputnya orang alim. Dan yang kedua, ada kalanya juga karena orang-orang bodoh itu justru lebih parah gitu kan, dan meremehkan zalatul alim itu, keluputannya orang alim. Lias lubuhu, ya kan, tujuannya supaya juhal itu, orang-orang bodoh itu, menghilangkan terhadap alim fadilatat taqaddumi, terhadap keutamaannya taqaddum, kemajuan. Oh, ya. Wa yamna'uhu, dan juhal itu, orang-orang bodoh itu, mencegah terhadap alim mubayanatat taskhisi, terhadap bedanya satu ketentuan. Aina, dan karena sembrono, lima, terhadap sesuatu, jahiluhu, yang bodoh, yang tidak tahu, juhala itu, terhadap ma. Wa maktan, dan karena marah gitu, marah atau benci, baghdon, ya, marah, lima, terhadap sesuatu, bayanuhu, kang membedakan juhala terhadap ma, ya kan. Li'annal jahila, karena sesungguhnya orang bodoh, yaro, itu berpendapat atau melihat, al-ilma, terhadap ilmu, takallufan, sebagai beban, walauman, dan sebagai cela gitu, atau ya kecaman, ya kan. Kama, sebagaimana annal alima, sesungguhnya orang alim, yaro, itu melihat, orang alim itu al-jahla, terhadap kebodohan, takhallufan, sebagai kemunduran, wadzaman, dan sebagai celaan gitu. Jadi gini, selain zalatul alim, ya kan, luputnya orang alim, fitnah yang terbesar juga adalah kebodohan gitu. Jadi karena dengan bodohnya itu, orang itu akan meremehkan orang alim gitu, dan akan menghilangkan orang alim terhadap upaya-upaya kemajuan. Jadi orang alim itu kan selain ilmunya diamalkan, juga ada fadilatat taqaddum, jadi ada keinginan untuk memajukan gitu kan.
Nah, ini orang-orang bodoh itu karena meremehkan orang alim, itu kan, dan menghilangkan upaya orang alim ingin memajukan, gitu kan. Ya karena pertama, lima jahiluhu karena dia tidak tahu, lalu kemudian wa maktan lima bayanahu, dan karena dia benci terhadap apa yang sudah sedang dilakukan oleh orang alim itu. Kenapa demikian? Karena orang jahil itu, orang bodoh itu melihat ilmu itu seperti beban, gitu. Celaan, sebagaimana orang alim juga melihat kebodohan itu kemunduran dan kecela, gitu. Wa ansyadtu, dan saya mendendangkan syair Anir Robi, dari Syekh Robi li Syafi'i, bagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini tadi perkataannya Imam Syafi'i. Nah, ini syair Robi itu diyakini ini juga syairnya Imam Syafi'i, tapi dikutip oleh Robi. Wa manzilatus safihi minal faqihi kamanzilatil faqihi minas safihi. Adapun wa manzilatus safihi, adapun derajatnya orang yang bodoh. Jadi safi ini tergantung konteksnya. Kadang safi ini bisa diartikan orang yang tidak mampu memanage keuangan, safi gitu. Jadi punya uang seberapapun habis, tidak bisa dikelola, dan bangkrut terus, itu safi. Jadi itu juga standar bagi orang yang atau indikator bagi orang yang bodoh, begitu ya. Jadi wa manzilatu safi, kalau di konteks ini maksudnya safi ini adalah orang yang bodoh gitu. Adapun derajatnya orang yang bodoh, ya kan, minal faqihi, dari orang yang alim fikih, kamanzilatil faqihi, itu seperti, ya kan, derajatnya ahli fikih, minas safihi, dari orang yang bodoh. Jadi, ya kan, orang bodoh itu, ya kan, di mata orang alim itu kan derajatnya itu sama, itu seperti orang alim derajatnya di mata orang bodoh gitu. Akhirnya kan saling kalau bahasa sekarangnya saling membuli gitu ya. Fahadha jahidun fi qurbi ma wa hadha fihi azhadu minhu fihi. Fahadha, adapun safi orang yang bodoh, zahidun itu menjauh, ya kan, menyingkir atau tidak minat fi qurbi ma, dalam mendekati faqih. Wa hadha, adapun faqih, fihi dalam qurbi ma, dalam pendekatan itu, azhad, itu lebih menjauh, minhu, dari safi, fihi dalam qurbi hada itu. Maksudnya faqih, orang yang ahli fikih itu tidak mau dekat dengan safi, safi itu tidak mau dekat dengan alim fikih, begitupun alim fikih tidak dekat dengan safi, dengan orang yang bodoh gitu. Nah ini maksudnya ini dalam konteks satu gambaran realitas gitu, bukan satu anjuran. Jadi beda lagi kalau anjuran itu sebenarnya kan orang yang bodoh itu harus bergaul dengan orang yang alim gitu. Jadi syair ini bukan satu anjuran, tapi satu
kabar, informasi tentang satu realita bahwa fenomenanya mengatakan bahwa derajatnya orang bodoh itu di mata orang alim fikih itu seperti derajatnya alim fikih di mata orang bodoh, dan masing-masing saling menjauh gitu. Jadi orang yang bodoh tidak mau belajar, menjauh dari seorang alim fikih gitu. Orang alim fikih pun enggan menyapa orang yang bodoh gitu. Ini realita gitu, bukan satu kalam anjuran, bukan. Kalau anjurannya ya orang yang bodoh ya harus belajar, harus bergaul dengan orang yang alim gitu. Idza ghalaba, ketika galib atau ketika ya tertimpa gitu, bisa saja ketika menimpa asyaqahu, ya syaqah ini celaka atau kesengsaraan atau kesulitan, ala safihin, atas diri orang yang bodoh, ya kan, tunatti'u, maka lebih berat itu bagi safih, fi mukhalafatil faqihi, berbeda dengan orang yang alim fikih, ya kan. Idza ghalabas saqahu ala safihi tunatti'u fi mukhalafatil faqihi, ya kan. Jadi ketika kesengsaraan, kesulitan, ya kan, menimpa pada orang bodoh itu lebih berat gitu daripada menimpa kesulitan itu kepada orang alim fikih. Wa qala, dan berkata Yahya bin Khalid li ibnihi, kepada anak laki-lakinya Yahya bin Khalid, alaika, tetaplah kamu, bikulli nau'in, dengan setiap macam, minal ilmi, dari ilmu, fakhudh, maka ambillah kamu, minhu, dari kulli nau'in minal ilmi itu, fa innal mar'a, maka sesungguhnya seseorang, aduwuma, itu memusuhi sesuatu, jahila, yang bodoh, almar'u itu. Wa ana, adapun saya, akrahu, itu saya membenci, antakuna, jika kamu ada, aduwu syai'in, itu memusuhi sesuatu, minal ilmi, dari ilmu. Wa ansada, dan Yahya bin Khalid mendendangkan satu syair. Jadi Yahya bin Khalid mengatakan kepada anaknya gitu kan, tetaplah kamu mempelajari, memahami, menggeluti berbagai macam ilmu, dan ambillah semaksimal mungkin yang kamu mampu terhadap berbagai ilmu itu, karena manusia itu aduwwu ma jahilu, manusia itu memusuhi sesuatu yang tidak diketahuinya. Itu artinya, dengan kata lain, seseorang itu adalah musuh bagi kebodohannya itu, atau memusuhi sesuatu yang tidak diketahui. Nah, makanya Yahya bin Khalid mengatakan, saya membenci kalau kamu memusuhi ilmu pengetahuan gitu. Jadi orang yang tidak mengetahui itu memusuhi terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya, ya, seseorang itu, karena memusuhi terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya, sehingga dampaknya itu menjalar kemana-mana
karena ketidaktahuannya itu. Lah, ini syairnya, tafannan wa khud min kulli ilmin fa innama yafukum ri'in fi kulli fanin lahu ilmu fa anta aduwwun lilladzi anta jahilu bihi walil ilmi anta tuzniqunnuhu salmu. Tafannan, fan itu disiplin gitu, disiplin ilmu kalau fan ilmu gitu ya, atau tafannin itu bisa bisa gini, Kak, tafannan tuh kamu ambillah satu spesialis ilmu gitu. Kalau dalam konteks ini ya, spesialis ilmu gitu. Wakhud, dan ambillah kamu min kulli ilmin, dari setiap ilmu. Fa innama yafuku, karena bisa menanjakkan atau menaikkan, ya kan, imri'in seseorang, fi kulli fanin, di setiap disiplin ilmu, di setiap bidang gitu. Lahu, yang seseorang, imri'in itu ilmun, mengetahui bidang itu, ya kan. Jadi ambillah semua pengetahuan, semua ilmu, karena seseorang itu bisa maju, ya kan, bisa naik derajatnya karena dia memiliki pengetahuan di bidang yang dia geluti gitu. Fa anta aduwun, fa anta, adapun kamu, aduwun itu musuh, lilladzi, bagi ilmu, anta di mana kamu, jahilun, orang yang bodoh, bihi, dengan alladzi, dengan ilmu tadi, walil ilmi, dan kepada ilmu, anta, keadaan kamu, tuznaki, tujanniqunnahu, kamu mengukuhkan terhadap ilmu, salmun, itu yang rukun, atau taslim itu orang yang percaya dan dipercaya. Ya, jadi fa anta aduwwun lilladzi anta jahilu bihi walil ilmi anta tujanniquhu salmu. Jadi gini, kamu adalah musuh bagi ilmu pengetahuan karena keadaanmu bodoh, keadaanmu tidak tahu tentang ilmu itu, gitu kan. Tapi kalau kamu berilmu, maka kamu akan menjadi orang yang kokoh dan orang yang selamat. Wa idza shona, dan ketika menjaga du'dul ilmi, orang yang memiliki ilmu, nafsahu, terhadap dirinya, du ilmin, haqqosianatiha, dengan sebenar-benarnya menjaga nafas, walazama, dan menetapi dul ilmi itu, fi alama, terhadap melakukan sesuatu, yalzamuha, yang wajib, ya kan, yang wajib ma itu terhadap nafas. Amina, maka aman dul ilmi itu, ta'yirul mawali, ya kan, terhadap sikap melecehkannya orang-orang yang mengasihani, yang mengasihi. Watan qisol mu'adi, dan selamat dari merendahkannya orang yang orang musuh,
orang-orang yang memusuhi. Iya, jadi gini, orang yang berilmu, yang dengan ilmunya dia bisa menjaga dirinya sebaik mungkin dan konsisten mengerjakan sesuatu yang semestinya dikerjakan, maka akan mengamankan dirinya gitu kan dari cibiran, dari kritikan pedas orang-orang yang mengasihi dan mengamankan dirinya dari sikap merendahkannya orang-orang yang memusuhi. Jadi di kehidupan ini kan ada mawali, ada muadi. Jadi ada orang yang simpati, empati dengan kita, para sahabat kita, handetolan kita, gitu kan. Dan ada yang tidak suka sama kita, membenci sama kita, gitu kan. Nah, kalau kita bisa menjaga diri kita dengan ilmu kita dan melakukan apa yang semestinya dilakukan, gitu kan, maka terhindar dari kritikan pedas dari orang-orang yang selama ini simpati dan empati bersahabat dengan kita, dan terhindar dari sikap merendahkan dan sikap melecehkan dari orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang benci dengan kita. Tuh. Wa jama'a, dan orang yang berilmu itu mengumpulkan, ya kan, ila fadilatil ilmi, terhadap keutamaannya ilmu, jamilas siyanati, terhadap baiknya menjaga diri, wa izzatan nazahati, dan mulianya membersihkan diri. Fasoro, maka dzul ilmi tadi, orang yang berilmu itu menjadi bil manzilati, menempati derajat, allati yang yastahiquha, yang berhak dzul ilmi tadi, orang yang berilmu itu terhadap manzilah, terhadap derajat itu, bi fadhailihi, dengan keutamaan-keutamaan ilmu. Ya kan? Jadi orang yang berilmu itu dengan keutamaan ilmunya dan bisa menjaga dirinya dengan ilmunya itu, dan bisa memuliakan dengan membersihkan dirinya, dan upaya membersihkan dirinya ya dengan ya melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya tentunya, maka orang yang punya ilmu itu akan diberi derajat yang layak, yang memang berhak untuk diberikan kepadanya dengan sebab keutamaan-keutamaan ilmunya dan bisa menjaga dirinya itu. Lah ini, Warawa, dan meriwayatkan Abu Darda, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, itu berkata, al ulama'u, adapun para ulama, orang yang berilmu, warasatul anbiya'i, itu ahli warisnya para nabi. Ya, terkenal, hadis ini sangat terkenal. Nah, alasannya li annal anbiya'a, karena sesungguhnya para nabi lam yurisu, itu tidak mewariskan, anbiya, dinaron, terhadap harta dinar, wala dirhaman, dan tidak harta dirham. Wa innama warathu, akan tapi para ulama, para al-anbiya itu mewariskan al-ilma, terhadap ilmu, ya kan? Kenapa kok al-ulama warasatul anbiya, bukan al-aghniya warasatul anbiya gitu? Kenapa kok Nabi mengatakan para ulama, orang yang berilmu itu adalah ahli warisnya para nabi, bukannya al-aghniya warasatul anbiya? Orang-orang kaya itu ahli warisnya para nabi, bukan itu. Kenapa?
Karena Nabi itu tidak mewariskan harta dinar. Kalau tidak salah dinar itu harta yang terbuat dari emas gitu ya. Kalau dirham itu terbuat dari perak gitu ya. Ini mata uang zaman dulu gitu ya. Nah itu Nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Tapi Nabi itu mewariskan ilmu. Ilmu apa? Ya kan menurunkan Al-Quran, lalu kemudian kalam-kalamnya itu hadis, bisa menjelaskan apa yang dikatakan Allah, lalu kemudian dengan teladannya, ya kan, af'aluhu wa aqwaluhu wa takriruhu, dan tingkah lakunya, kebiasaan baiknya, itu semua ilmu yang diturunkan Nabi kepada umatnya, dan umatnya yang mempelajarinya itu adalah yang menguasainya juga adalah orang ulama, orang-orang yang alim gitu. Warawa dan meriwayatkan Abu Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala itu berkata, lil anbiya'i, itu bagi para nabi, ya kan, alal ulama'i, ya kan, mengungguli para ulama, ya kan, fadlu darajataini, adapun keunggulannya itu mencapai 2 derajat. Jadi nabi dengan ulama itu derajatnya lebih tinggi nabi 2 derajat gitu. Sedangkan walil ulama'i, dan bagi para ulama, ala syuhada'i, lebih unggul daripada orang-orang yang mati syahid, fadlu darajatin, 1 derajat. Jadi ulama lebih tinggi, lalu baru di bawahnya itu 1 derajat itu syuhada. Jadi di atasnya nabi 2 tingkat, sebawahnya itu ulama, 1 tingkat sebawahnya yaitu syuhada, orang-orang yang mati syahid. Jadi makanya di hampir semua kitab itu menyatakan bahwa menuntut ilmu itu jauh lebih utama daripada jihad dalam pengertian fisik, karena dengan ilmu itu orang bisa jihad melawan hawa nafsu, memperbaiki diri sendiri dan memperbaiki tatanan sosial, jauh lebih baik gitu. Waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah, jadi ahli sastra tinggi, apa yang dikatakan, inna minas syariati, sesungguhnya dari syariat, dari ilmu agama, dari ilmu syariat, an tajalla, kamu mengagungkan, gitu kan, ahla syariati, terhadap ahli syariat, wa minas soniati, dari ilmu kerajinan gitu. Sonia itu kerajinan, ya berbagai hal ya, masuk juga kerajinan dalam pengertian sains di sini. Ya kerajinan manual, tangan, lalu kerajinan sains. Antarubba, itu kamu mendidik itu husnas soniati, terhadap sebaik-baiknya kerajinan. Itu fayam bagi, maka sebaiknya, seyogyanya, liman, bagi seorang, istadalla, yang beristidlal, mencari petunjuk, atau ya kan, menalar gitu, bi fatonatihi, dengan kecerdasannya man, ala istihsanil fadhaili, atas kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan,
wa istiqbalir rodaili, dan menganggap buruk berbagai sesuatu yang rendah dan hina. Ayan via, ya kan, sebaiknya tadi itu ayan via, menghilangkan man itu an nafsihi, dari dirinya man, roda ilal jahli, terhadap rendahnya kebodohan, menafikan bi fadhailil ilmi, dengan keutamaannya ilmu, ya kan. Jadi orang yang menguasai syariat, ilmu syariat, maka ahli syariatnya harus dimuliakan. Nah, bagi orang yang dalam soniah, ya, dalam pekerjaan-pekerjaan ya duniawi yang kerajinan, itu juga harus sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk dikuasai, gitu kan. Sehingga dengan syariatnya atau dengan penguasaan ilmu kerajinan dalam pengertian manual dan non manual, itu seseorang itu sebaiknya ya dengan kecerdasannya itu senantiasa memperbaiki keutamaan dan menganggap buruk sesuatu yang rendah, dengan cara yang pertama ya menghilangkan kerendahan kebodohan itu dengan diisi dengan ilmu pengetahuan. Wa ghaflatal ihmali, dan lalai dengan sebab ini untuk menafikan itu tadi, selain roda ilal jahli ini wawa ataf, seseorang juga menghilangkan ghaflatal ihmali, lalai dengan sebab ihmal, meninggalkan atau tidak memfokuskan, tidak mementingkan itu. Bi istiqadil mu'anati, itu kan, mu'anat itu al-mumarasah bisyai', gitu. Bi istiqadil mu'anati, dengan ingat, atau dengan sebab, ingatnya itu dengan sebab membiasakan untuk berpegang teguh terhadap sesuatu, al-mumarasah, atau membiasakan sampai seseorang itu bisa menjadi pakar, ya, al-mumarasah bisyai', gitu. Jadi menghilangkan kelalaian itu, ya kan, itu kan kelalaian itu sebabnya karena kita tidak fokus, sebabnya kita tidak merasa penting, tidak mementingkan, gitu ya. Nah, itu menghilangkan kelalaian itu dengan senantiasa menancapkan ingatan kita dengan melalui, ya kan, al-mumarasah lisai, mu'anah itu. Jadi terus menerus melatih, terus menerus melakukan bidang yang kita geluti, gitu. Wayar ghobu, dan seseorang itu cinta fil ilmi, di dalam ilmu, ya kan, ruhbata mutahaqqiqin, dengan cintanya orang yang sungguh-sungguh mantap, sungguh-sungguh sungguh-sungguh ingin mewujudkan, gitu, li fadhailihi, terhadap keutamaan-keutamaannya ilmu. Wathikin, dan percaya bimanafi'ihi, dengan manfaatnya ilmu, ya kan. Wala yulhihi, dan
tidak menyibukkan terhadap seseorang itu antolabihi dari mencarinya, ketika mencari ilmu itu kathrotu malin, banyaknya harta, wajiddatin, artinya kaya harta. Wajiddatin itu diartikan di sini al-mal al-maujud, jadi memiliki harta. Jadi jangan sampai, jadi gini, orang itu mencintai ilmu pengetahuan gitu, ya kan, karena tahu keutamaannya ilmu pengetahuan dan percaya betul bahwa pengetahuan itu bermanfaat gitu, dan tidak disibukkan oleh banyaknya harta. Artinya harta penting untuk kebutuhan hidup, tapi harta itu tidak menjadi tujuan total sehingga kita habis untuk mencari harta. Jadi wala nufudu amrin, dan tidak lestarinya sesuatu, ya, tidak lestarinya sesuatu, wa uluwi manzilatin, dan luhurnya derajat. Fa innaman, maka sesungguhnya seseorang, nafada, yang lestari, amruhu, perkaranya man, fahuwa, maka man, ilal ilmi, terhadap ilmu, ahwaju, itu lebih butuh, ya kan. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang abadi, tidak ada derajat luhur yang abadi, tidak derajat yang tinggi yang abadi. Tapi seorang yang ingin lestari, ingin awet, ya, sesuatunya itu, maksudnya bidangnya itu, maka dia akan merasa lebih butuh terhadap ilmu pengetahuan. Waman, adapun seorang, alat, itu luhur, manzilatuhu, derajatnya man, fahuwa, maka adapun man, bil ilmi, dengan ilmu, ahakku, itu lebih berhak gitu. Jadi seorang yang derajatnya luhur pasti akan lebih membutuhkan tadi itu, lebih merasa ingin memiliki ilmu gitu. Warawa, dan meriwayatkan Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata, Nabi berkata, ini menarik, innal hikmata, sesungguhnya ilmu, kebijaksanaan, hikmah itu ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang mengandung kebijaksanaan, tazidu, itu menambah, hikmah itu, asyarifa, terhadap orang yang mulia, apa yang ditambah, syarafan, terhadap kemuliaan, wa tarfa'u, dan hikmah itu, ilmu itu akan menaikkan al-abda, terhadap hamba sahaya, terhadap budak, al-mamluka, yang dimiliki oleh orang lain, dimiliki oleh tuannya, hatta tujlisuhu, sehingga hikmah itu, ilmu itu mendudukkan abd, mendudukkan budak itu, majlisal muluki, di kedudukannya raja, ya kan. Jadi ilmu itu senantiasa akan memberi kemuliaan terus menerus kepada orang yang mulia, dan dengan ilmu pun itu kan akan menaikkan derajat seorang budak, gitu kan, dan mendudukkan budak itu di singgasana raja. Kita tahu
di sejarah Mesir itu ada kerajaan namanya Mamluk. Itu Mamalik itu adalah budak-budak yang dimiliki orang. Budak-budak yang dimiliki orang. Nah, itu apa namanya? Maaf ya. Al-Mamalik itu, Mamluk itu adalah kerajaan yang dibangun oleh para budak gitu. Jadi budak-budak itu kalau di Islam itu kan tidak ada kasta, tidak ada hierarki sosial, baik sayyid, baik tuan yang memiliki budak maupun budak, itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Nah, ternyata di Mesir itu banyak sekali budak-budak yang memiliki ilmu yang mumpuni di berbagai bidang, baik bidang pertahanan, kemiliteran, ulama. Banyak sekali ulama yang dari bapaknya itu adalah budak gitu. Nah, sehingga para budak ini banyak yang pinter-pinter, cerdas-cerdas di berbagai bidang. Banyak ya pos-pos dikuasai oleh para budak. Baik budak itu ada yang jadi politisi, ada yang jadi militer, ada yang orang kaya, ada yang ulama, banyak sekali. Sehingga para tuan-tuan yang tadinya orang-orang merdeka itu kalah gitu. Kalah saing lah dengan para budak, sehingga para budak itulah yang menduduki singgasana kerajaan. Makanya disebut dengan al-Mamluk. Mamluk itu dari kata Mamalik, itu orang-orang atau budak-budak yang dimiliki oleh sayyidnya, oleh ratunya, oleh majikannya gitu. Nah, Anas bin Malik ini menarik sekali mengutip hadis, meriwayatkan hadis dari Nabi ini. Jadi dengan ilmu seorang budak itu bisa mencapai kekuasaan dan menduduki singgasana raja gitu. Orang pada umum, kalau dalam konteks sekarang ya berarti kan orang yang orang biasa, misalkan orang yang anaknya tukang kayu, anaknya supir bus misalkan, karena dengan pengetahuannya itu kan, karena dengan track record yang baik gitu, mengerti tentang perpolitikan, jaringan yang kuat gitu, meskipun anaknya orang biasa gitu, itu bisa menduduki singgasana majlisal muluk, singgasana kalau dalam konteks sekarang singgasana kepresidenan, kalau dulu kerajaan. Jadi orang biasa bisa menjadi raja, orang biasa bisa menjadi presiden kalau sekarang ya. Nah, ini satu hadis Nabi ya gitu. Jadi kerajaan Mamluk itu bahkan para ulama itu banyak juga dilahirkan dari ibu yang amat ya, jadi ibu yang budak gitu ya. Tapi karena punya ilmu gitu, derajatnya itu diangkat oleh Allah gitu, menjadi
ulama, menjadi raja, menjadi apa saja yang berderajat tinggi itu bisa diraih dengan ilmu. Nah, makanya tidak perlu kecil hati, ya kan? Tidak perlu minder kalau kita ini anaknya orang biasa, karena yang penting adalah yaitu tadi mementingkan ilmu, menguasainya, mengaplikasikannya, mengamalkannya sehingga diri kita terjaga dari hal-hal yang tidak semestinya, menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak patut, dan dengan ilmu itu tidak ada yang mustahil. Kalau Allah menghendaki ya jadilah maka terjadilah, kun fayakun. Pengajian pada pagi hari ini dicukupkan sekian. Apabila ada yang salah atau keliru mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.